Bismillah, sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini biasa juga disebut sebagai GLB ya. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan arah tetap dan kelajuan tetap juga gitu. Nah, jadi kalau poin pentingnya arahnya tetap, kelajuannya juga tetap ya. Nah, di sini juga ada kata-kata lintasannya lurus, makanya nih disebutnya gerak lurus beraturan gitu ya. Di sini ada misalnya suatu lintasan lurus, yang kemudian ada mobil ya, misalnya ini mobil. Nah, si awalnya nih mobil memiliki kecepatan misalnya 20 meter per second nih, ya kan? Kemudian di awalnya 20 meter per second, kemudian detik selanjutnya masih sama nih ya, V-nya yaitu 20 meter per second juga. Kemudian detik kedua masih sama juga ya, kecepatannya 20 meter per second. Kemudian sampai detik ke selanjutnya gitu ya, atau N detik kita sebut ini juga sama nih, kecepatannya yaitu 20 meter per second. Nah, jadi kalau poin penting dari GLB ini pertama kecepatannya pasti tetap atau kita bisa tulis sebagai V-nya tetap. Kemudian yang kedua, percepatannya ini 0 atau kita bisa tulis A sama dengan 0 di mana A sama dengan apa kemarin? Vt min V0 per delta T. Sama dengan ya udah misalnya Vt-nya sini 20 ya. Kemudian V0-nya V awalnya adalah 20. Ya udah 20 kurang 20 gitu kan ya. 20 kurang 20 per delta T. Kita ambil nih karena 20 semua ya kecepatannya dari awal sampai akhir. Kita lihat nih. Oke, 2 gitu ya. Delta T sama dengan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Ya udah 20 kurang 20 0. 0 per 2 0 meter per second ya jadinya. Makanya nih percepatannya sama dengan 0. Kemudian kita lihat grafik ya. Ini adalah grafik antara kecepatan dengan waktu. Grafik antara kecepatan dengan waktu. Nah, kalau kita perhatikan antara kecepatan dengan waktu, di sini V0-nya ya, berarti ini tetap nih, gitu. Misalnya 20 ya udah 20 aja seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah grafik antara jarak dengan waktu. Oke, ini jarak ya, jarak dengan waktu. Kalau tadi kecepatan, yang ini dengan jarak. Nah, kalau kita lihat nih jarak sama waktu, seiring bertambahnya jarak, V-nya tetap seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nih, rumus ya. Nah, rumusnya itu kita bisa pakai segitiga istimewa, V S per T gitu ya. Maka kalau kita mau nyari V, ini sama dengan S per T. Kemudian kalau nyari S, berarti V kali T, dan mencari T, S per V, kayak gitu. Dengan keterangan V itu adalah kecepatan, kemudian S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Satuannya M per S ya, terus jarak M, waktu itu S. Nah ini ya, diingatin lagi V sama dengan S per T. Kalau S sama dengan V kali T. Kalau T sama dengan S per V. Oke, ini ya kita coba ke contoh soal kasus saling berpapasan. Katanya dua buah mobil melaju dengan arah berlawanan. Oke, kakak gambarin ya. Misalnya mobil merah nih, mobil A gitu ya. Nah, ini mobil B berlawanan nih. Kemudian katanya jaraknya 1 km. Oke, 1 km gitu ya. Mobil pertama melaju dengan kecepatan 30 meter per second. Oke, V sama dengan 30 meter per second. Kalau yang B 20 meter per second. Oke, kita tulis dulu ya FA, ini FB. 20 meter per second. Ya udah, yang ditanya adalah tentukan waktu berpapasan. Berarti di sini pasti ada titik dong ya, titik di mana mereka berpapasan. Nah, kita coba aja di sini misalnya gitu ya, sebagai titik berpapasannya. Nah, jadi kalau ini kita bisa tahu nih, jarak antara si mobil A ke titik papasan kita anggap sebagai SA. Kemudian jarak dari titik itu sebagai SB ya.
Kemudian ya udah 1 kilometer ini sebagai S total lah kata. Karena semuanya meter kita ubah dulu jadi 1000 meter. Ya udah deh. Yuk kita tulis saja ya dulu yang diketahui ya. Yang diketahui ini pertama FA-nya. FA-nya 30 meter per second. Kemudian FB 20 meter per second. Kemudian SA sama SB, ini S total aja yang kita tulis ya, yaitu 1000 meter. Nah, karena ini dalam waktu yang bersamaan, maka T sama dengan TA sama dengan TB gitu ya. Ini juga yang ditanya ini, tentukan waktu berpapasannya. Oke, yang ditanya berarti T-nya ya. Yuk kita jawab. Ini berarti kita punya persamaan ya, di mana S sama dengan SA plus SB gitu ya. S-nya berapa di situ? Oke, S-nya 1000 ya kita tulis. Kemudian SA, nah ingat rumus S apa? S sama dengan V kali T ya. Nah, ini ingat nih. Jangan dilupain, oke? Ya udah kita tulis. Berarti VA kali TA gitu ya. Kita kurungin aja ditambah VB kali TB. Ya udah. 1000 sama dengan VA-nya 30 kali T tambah 20 kali T gitu ya. Kemudian, oke. Berarti 1000 sama dengan 30T ditambah 20T sama dengan 50T ya. Berarti T sama dengan 1000 bagi 50. Coret-coret 300 bagi 5, 20 second. Oke, waktu berpapasannya di 20 second. Kemudian kasus kedua nih, saling menyusul ya. Dimana dua buah mobil melaju dengan arah yang sama. Oke, kalau kakak gambarkan kayak gini. Mobil merah di sini ya ceritanya. Kemudian katanya ada jarak nih 1 kilometer. Berarti di depan lah kira-kira ya. Ini mobil B. Oke, kemudian nih ya jaraknya 1 kilometer. Kemudian mobil pertama melaju dengan 30 meter per second. Oke, VA-nya 30, VB-nya 20 meter per second. Tentukan waktu jarak tersebut hingga mobil pertama menyusul mobil kedua. Nah, berarti sama ya. Pasti di sini nih bakal ada tempat gitu ya, titik di mana dapat menyusul ya. Titik menyusul jadinya gitu. Ya udah deh. Sama ya kayak tadi ya. Berarti SA-nya itu titik dari titik menyusul sampai ke titik A, itu adalah SA. Kalau titik B ke titik menyusul, SB. Oke deh, yang diketahui. Pertama VA-nya 30, VB-nya 20 meter per second. Kemudian apa lagi nih? Kita anggap ini S ya. S-nya 1 kilometer. Oke. Kemudian ini jadi meter lagi ya. Jadi 1000 meter. Kemudian lagi-lagi yang ditanya waktu, ya udah T sama dengan TA sama dengan TB gitu ya. Yang ditanya si T-nya. Ingat ya, karena dia bergeraknya bersamaan. Oke, kita jawab. Nah, di sini ingat ya, kita juga punya persamaan di mana SA sama dengan S ditambah SB atau 1000 ditambah SB. Ya udah, kita pindah ruas aja yuk biar gampang hitungnya. Jadi SA dikurang SB. SA-nya kayak tadi lagi ya. V kali T berarti VA kali TA dikurang VB kali TB. Berarti ini 30 kali T gitu ya dikurang 20 kali T. Oke, berarti 1000 sama dengan 30T dikurang 20T sama dengan 10T gitu ya. Jadi T sama dengan 1000 per 10. Coret-coret jadinya 100 second. Oke, waktu menyusulnya adalah di detik ke 100. Seperti itu. Gampang ya? Oke, selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, berubah ya ini ya. Disebut juga sebagai GLBB. Nah, GLBB ini memiliki definisi yaitu gerak suatu benda yang mengalami percepatan tetap. Oke. Nah, misalnya ya di sini ada mobil gitu.
Nah, kemudian dalam suatu lintasan lurus pastinya. Kemudian detik pertama, detik kedua nih. Saya detik pertama dia kecepatannya 20 meter per second. Kemudian detik kedua jadi 40 meter per second. Detik ketiga tambah lagi nih jadi 60 meter per second. Kemudian di detik keempat jadi 80 meter per second. Dan seterusnya lah gitu ya misalnya. Nah, kalau kita perhatikan dari detik pertama ke dua tambah 20, dua ketiga 20, tiga keempat juga 20 gitu ya. Nah, inilah yang disebut dia sebagai berubahnya beraturan. Poin penting dari GLBB yaitu percepatannya selalu tetap. Ingat ya, A sama dengan konstan nih. Kemudian kenapa? Karena ya balik lagi ya, kita ke rumusnya deh. A sama dengan vitamin V0 per delta T gitu ya. VT-nya kita misal anggap yang ini nih, yang 40 gitu ya. Ya udah berarti 40 dikurang ini 20 ya V0-nya per delta T. Ya udah 2 kurang 1 berarti ya. 2 kurang 1 sama dengan 20 per 1. Ya udah 20 meter per second. Nah, makanya nih kalau kita lihat perbedaannya kan 20 meter per second ya. Nah, ini juga sama nih 20, 20, 20 kan ya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua gitu ya, kecepatannya ini berubah secara teratur ya. Ingat kecepatannya tuh berubahnya harus teratur. Misalnya nambahnya 20-20 atau berkurangnya 20-20 yang kayak gitu loh. Dimana kalau misalnya kecepatan yang bertambah berarti dia nanti disebutnya GLBB dipercepat. Nanti hasil A-nya itu lebih dari 0. Sedangkan kalau misalnya kecepatan berkurang ya udah diperlambat gitu ya, A-nya kurang dari 0 kayak gitu. Nah, berarti ini kalau misalnya ditanya GLBB-nya apa? Berarti jawabannya? Iya, betul, dipercepat karena nambah terus ya. Oke. Nah, sekarang kita ke grafik nih ya, yaitu grafik percepatan dengan waktu ya, T ini. Dimana percepatannya kan tetap, makanya nih dia lurus grafiknya. Kemudian ini adalah grafik antara kecepatan dengan waktu gitu ya. Nah, seperti kayak tadi nih, kalau misalnya dia arahnya ke bawah, maka V-nya itu diperlambat kan? Kalau diperlambat berarti A-nya kurang dari 0, GLBB diperlambat. Nah, kalau ini lihat V-nya makin bertambah gitu ya. Nah, ini berarti GLBB dipercepat, A-nya lebih dari 0, kayak gitu. Oke, sekarang kita ke rumus ya. Nah, rumusnya ada 3 nih. Untuk mencari V, ini kita pakai V0 plus AT. Kalau V kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Kemudian S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, rumus-rumus ini digunakan untuk kondisi tertentu ya. Misalnya nih, kalau kalian menghadapi soal yang membutuhkan nyari kecepatan gitu ya maksudnya. Terus yang diketahui itu adalah A sama T-nya nih. Maka kalian bisa pakai yang rumus pertama gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang diketahui A sama S, kita pakai rumus kedua. Kalau yang ditanya S, kamu pakai rumus yang ketiga kayak gitu. Kayak kita ke contoh soal ya, kita coba nih. Katanya sebuah kendaraan sedang melaju dengan kecepatan awalnya 8 meter per second. Kayak kita diketahui dulu aja yuk. Berarti kecepatan awal V0 ya, 8 meter per second dalam waktu 5S nih. Percepatannya 4 meter per second kuadrat. Ya udah kita tulis. T-nya 5 second, A-nya 4 meter per second kuadrat. Oke, tentukan kelajuan akhir ya. Berarti V-nya nih yang ditanya. Ya udah kita jawab deh pakai rumus yang mana? Iya, rumus yang pertama ya. V sama dengan V0 kali A kali T. V0-nya 8 kali 4 kali 5 sama dengan berapa nih? Sama dengan 160 meter per second ya. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian kita ke soal yang kedua. Di sini sebuah kendaraan melaju dari keadaan diam. Oke, keadaan diam ya, berarti yang diketahui dulu nih langsung keadaan diam berarti V0-nya sama dengan 0 meter per second. Kemudian percepatannya 6 meter per second kuadrat.
Kemudian yang ditanya kecepatan kendaraan hingga menempuh jarak 12 meter. Oke, S-nya ya, 12 meter. Yang ditanya kecepatan. Oke deh. Berarti V-nya berapa gitu ya. Nah, ini pakai rumus keberapa? Iya, betul. Yang kedua. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. V0 berarti 0 kuadrat ya, kali 2 kali 6 kali 12. Ya Udin, 0 kuadrat berarti 0 ya, 2 kali 6 kali 12, 144. Ini baru V kuadrat, yang ditanya V, berarti kita akarin. Akar dari 144, 12. 12 apa? Meter per second. Seperti itu. Oke, kita ke yang ketiga nih. Benda bergerak lurus dengan kelajuan awal 8 meter per second. Oke, berarti V0-nya ya, 8 meter per second. Kemudian mengalami percepatan tetap nih, 2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Oke, T-nya ya. Yang ditanya jarak. Oke, otomatis pakai rumus yang mana? Iya, rumus yang ketiga S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Oke, V0-nya 8 kali 10 ditambah setengah kali 2 kali 10 kuadrat gitu ya. Oke, 80 berarti nih ditambah, oke, coret-coret bisa ya. Tinggal 10 kuadrat jadi 100. Ya udah, 80 tambah 100, 180 meter. Seperti itu. Mudah ya, harus dipahami. Semangat! Nah, ini terakhir nih kita bahas tentang ticker timer sama tetesan oli. Oke, ticker timer dulu ya. Di sini kita bahas yang pertama. Ini adalah bentuk ticker timer dari GLB ya. Dimana F-nya nih gayanya berarti ke arah kanan. Sini adalah GLB nih ticker timernya. Nah, ini menunjukkan bahwa V-nya tetap terus ya. V-nya segitu-gitu aja gitu. Makanya ticker timernya pun jaraknya sama. Kemudian, nah ini sama ya, F-nya ke arah kanan. Ini adalah GLBB dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena kalau kita misalkan nih ya, di sini ada mobil gitu ya. Nah, ticker timer tuh bekerjanya kebalikan sama arah gayanya. Maka kalau kita perhatikan di situ makin cepat. Gitu, makin jauh titiknya. Nah, ini adalah GLBB diperlambat ya. Nah, ingat kayak tadi lagi ya, arah gayanya sama arah geraknya tuh berlawanan. Maka kita lihat di sini malah makin lama makin rapet ya. Kalau makin rapet berarti diperlambat. Nah, beda sama tetesan oli nih. Kalau tetesan oli untuk GLB mah sama ya. Arahnya itu akan sama dengan arah geraknya kayak gitu. Nah, ini kalau mobil melajunya ke arah sana, nah ini sama nih. F-nya juga. Kemudian ini GLBB dipercepat ya. Nah, F-nya arahnya ke sana, mobilnya dari sini nih. Dia sama arahnya. Nah, makin lama makin jauh ya. Kalau makin jauh makin cepat. Gitu. Istilahnya aja kamu lagi lari. Makin lari makin cepat kan. Nah, ini sekarang GLBB diperlambat. F-nya ke kanan berarti arah geraknya juga ke kanan gitu ya. Tuh lihat, makin lama makin rapet. Kalau makin rapet titiknya berarti diperlambat kayak gitu. Oke, jangan lupa perhatikan arahnya ya, arah F-nya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.